Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya. Perkenalkan, nama saya Ma'ruf. Saya bukan dokter ya. Sekali lagi saya bukan dokter. Tapi video ini membahas mengenai pengalaman saya ya. Pengalaman saya yang pernah terkena GERD yang disertai dengan kecemasan atau anxiety ya teman-teman ya. Nah, khusus di video kali ini saya ingin sharing mengenai tensi darah yang sering turun ya. Kalau saya tergolong orang yang untuk mencapai tensi normal itu susah ya. Tensi normal itu di angka sekitar 120/90 itu badan saya segar ya. Tapi setelah saya punya riwayat GERD, asam lambung, itu tensi saya itu paling tinggi itu 110/90 atau per 80 ya. Dari pengalaman saya pernah terkena GERD ini ya, seringnya tensi saya itu rendah. Dan yang paling rendah itu di angka 90/70. Pada saat itu saya periksa ke dokter, dicek tensinya ternyata 90/70 ya. Itu rasanya benar-benar luar biasa teman-teman ya. Rasanya tuh pokoknya saya sampai dicek nadinya, ditekan sama dokter gini. Akhirnya dokter berpesan ke saya, "Mas, diopnam ya," gitu. Tapi saya nggak mau. Saya mencoba ngembaliin tensi darah saya agar bisa normal kembali ya. Sebelum masuk ke videonya, saya ingin sedikit menceritakan ya gejala-gejalanya atau ketika kita tensinya itu rendah ya. Yang pertama itu biasanya kita pusing teman-teman ya. Yang pertama itu pusing ya. Pusingnya tuh pusing ringan gitu ya. Terus kita tuh sering ngantuk ya teman-teman. Gampang capek gitu ya, gampang capek. Ini bukan untuk orang yang punya gangguan lambung saja ya. Orang normal pun kalau tensinya 90/70 atau di bawah itu biasanya gejalanya sama teman-teman ya. Ciri-cirinya tuh sama seperti itu ya. Terus pandangan itu kabur teman-teman, pandangan kabur. Apalagi muncul keringat dingin teman-teman, keringat dingin. Jadi kita merasa kayak dingin tapi keringat bercucuran gitu ya. Keringat tuh bertetesan gitu ya. Terus napas itu pendek. Apalagi ketika kita panik, itu napas itu semakin pendek teman-teman. Itu bukan hanya orang yang terkena lambung, bukan hanya orang yang terkena GERD saja, tapi orang normal pun seperti itu. Karena saya bertanya ke tetangga dan teman-teman saya yang pernah mengalami tensi turun, gejalanya seperti apa. Saya cocokkan dengan saya yang pernah terkena GERD, ternyata sama teman-teman ya, gejalanya seperti itu ya. Jantung itu berdebar-debar. Jadi kalau kita tensi darahnya turun itu jantung berdebar-debar. Dia itu berusaha memompa darah untuk mengalir ke otak teman-teman. Saya pernah menanyakan ke dokter seperti itu. Tapi jantung berdebar juga bisa diakibatkan karena kita panik ya teman-teman ya. Dari sensasi tensi darah turun itu akhirnya kita panik, jantung berdebar itu pun bisa ya. Terus serasa mau pingsan teman-teman, lemes, sempoyongan, serasa mau pingsan, itu juga salah satu ciri-ciri gejala tensi turun teman-teman ya. Kalau ingin mengetahui silahkan cek tensinya ke dokter ya. Saya pegang gini ya, dalam waktu 60 detik. Kalau lebih dari 60, dalam waktu 60 detik itu denutnya lebih dari 60, udah saya berpikiran itu masih normal gitu ya. Tapi kalau seimbang gitu ya, misalkan dalam 1 menit atau 60 detik kita pegang denyut nadinya itu 60 juga, wah biasanya itu kurang teman-teman, tensinya kurang. Saya biasanya seperti itu. Nah, apa yang saya lakukan ketika saya tensinya turun ya, jadi ada beberapa makanan yang sering saya konsumsi ketika tensi saya turun ya. Yang pertama adalah makan daging merah ya, seperti daging sapi atau daging kambing. Tapi ini harus hati-hati teman-teman. Daging sapi dan daging kambing ya, jika terlalu banyak itu benar-benar kolesterol kita akan tinggi. Saya sempat kolesterolnya itu 292. Insya Allah di kesempatan yang akan datang saya akan sharing lagi mengenai kolesterol yang tinggi ya. Tapi di video sekarang khusus untuk tensi yang rendah ya. Jadi saya sering konsumsi daging merah, daging kambing gitu ya. Itu cukup membantu. Tapi sering konsumsi daging
daging sapi ataupun daging kambing, ternyata tetap ya teman-teman ya, tensinya nggak terlalu, ya masih rendah lah, masih tergolong rendah ya. Walaupun naik sedikit tapi masih tergolong rendah. Selain konsumsi daging, juga saya konsumsi sayuran-sayuran hijau yang tinggi akan zat besi seperti kayak bayam, kayak brokoli, itu juga lumayan ya, lumayan akan mendongkrak tensi darah kita ya. Selain itu juga saya konsumsi kurma, sari kurma itu juga sama, sering saya konsumsi. Dan ikan asin itu udah dari zaman tahun kapan lah ya, itu kalau makan ikan asin katanya nanti tensinya bisa normal, bisa naik gitu ya teman-teman ya. Nah, selain itu juga ada yang sering saya konsumsi malah sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang. Ini teman-teman, ini buktinya udah kosong tapi saya beli lagi ya. Ini namanya, saya nggak dapat endorse ya teman-teman ya, ini namanya garam Himalaya atau garam gunung. Yang saya pilih adalah yang merek Adawa ya, karena saya pernah coba merek lain, entah itu palsu atau nggak tahu ya, itu kurang berefek ke badan saya. Akhirnya saya pilih ini ya. Sampai sekarang juga saya konsumsi ya. Nah, dan dicampur dengan madu teman-teman, dengan madu. Ini madu murni. Madu ini aman buat lambung ya. Kalau teman-teman nanti pengen, ya bisa hubungi saya. Saya kasih tahu cara bikinnya teman-teman. Cara bikinnya itu nanti ya, kita ambil garam Himalayanya segini teman-teman, seujung sendok ini ya, bisa kelihatan ya, seujung sendok. Airnya segelas kecil ini berarti sekitar 300 atau 400 ml ya. Kita larutkan dengan air panas ya. Nah, kita larutkan dengan air panas, berarti air panasnya 1/4 gelas ya. Nanti kita campur dengan air dingin ya, tinggal diaduk. Kalau udah larut garamnya, kita masukin airnya ya. Ini air dingin, air biasa, sampai penuh. Nah, kalau udah kita tambahkan madu ya. Karena ibu saya sering berpesan kalau punya riwayat tensi darah rendah itu jangan kurang garam ya. Alhamdulillah saya kombinasikan dengan madu dengan garam Himalaya, banyak yang cocok, banyak yang pulih teman-teman, tensinya normal. Walaupun nggak 120, tapi ini karena pakai sendok yang kecil, jadi ukurannya untuk 300 ml itu 5 sampai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, ya. Ini madunya udah saya coba ke berbagai orang yang punya gangguan lambung, itu aman teman-teman ya, karena ini rendah gas teman-teman. Nah, udah jadi teman-teman. Ini tinggal diminum, nanti langsung ada efek ya, sekitar 5 menit itu nanti kita akan keringatnya keluar teman-teman. Itu adalah salah satu efeknya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget, ini minuman enak banget teman-teman. Dan bisa, dari khasiat garam Himalaya ini, itu bisa mendongkrak tekanan darah ya, menormalkan tensi darah. Ini salah satu manfaat garam Himalaya. Dan juga bisa mengontrol pH dalam tubuh kita ya. Selain itu juga bisa menetralkan asam lambung ya. Kalau caranya Zaidul Akbar, Dr. Zaidul Akbar itu ditaruh di bawah lidah agar air liur kita keluar, nanti dia langsung keserap sama tubuh ya. Itu bisa menetralkan asam lambung teman-teman ya. Silahkan dicoba di rumah. Buat teman-teman yang pengen nantinya, buat teman-teman yang pengen garam Himalaya ini merek Adawa dan juga madu murninya, ini benar-benar murni teman-teman ya, benar-benar murni. Tapi ini madu ternak, bukan madu hutan. Ini benar-benar murni.
Jadi si lebahnya itu madunya masih mencari makan sendiri ya, walaupun madu ternak tapi lebahnya mencari makan sendiri seperti itu ya. Jadi ini madu ternak. Ini rendah gas, aman buat lambung ya. Ini buat stamina dan ini buat tensinya dikombinasikan. Jadi energi kita pulih, tensi kita pulih teman-teman. Ini udah saya coba. Udah saya coba buat teman saya juga, buat tetangga-tetangga saya juga yang kemarin sempat drop karena lagi musim seperti ini, pandemi ya, nggak tahu kenapa tiba-tiba drop. Awalnya mereka drop, periksa di infus, drop di infus. Setelah pakai ini garam Himalaya sama madu, nggak sampai di infus teman-teman ya. Semoga ini semua membantu, dan gak kalah pentingnya selain kita konsumsi makanan yang baik, yang gak kalah pentingnya kalau kita punya tensi yang rendah itu adalah olahraga. Olahraga jangan ditinggal, olahraga juga harus rutin walaupun itu olahraga ringan ya teman-teman ya. Jadi berbagai dari pengalaman saya sering konsumsi ini, kemarin kan di video kemarin saya bikin video tentang hilang indera penciuman ya, panas, badan pegel-pegel, kepala pusing, itu yang dirasakan saya dan istri saya ya. Alhamdulillah saya nggak lama ya, karena sering konsumsi madu ini sama garam Himalaya dan juga terapi cuci hidung. Kalau istri saya agak lumayan lama teman-teman, bisa sampai 3 minggu. Dan pada saat itu yang sampai sekarang saya pikirkan adalah alhamdulillahnya istri saya masih sehat ya, nggak sampai pingsan. Pada saat itu saya bawa ke dokter, dokternya tutup, di jalan itu udah mau pingsan teman-teman, karena istri saya nggak mau makan ya, nggak mau makan. Pas pulang saya bikinin madu sama garam ya, selang 5 menit itu dia bisa bangun teman-teman, bisa langsung bangun, akhirnya mau makan lagi teman-teman ya. Ini saya nggak bohong, walaupun sekarang saya ikut menyebarkan manfaat dari garam Himalaya ini dan madu ya, sekarang saya ikut menyebarkan ke orang-orang gitu ya di sekitar saya ikut jualan gitu ya. Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk jualan ya. Jadi sekarang saya jualan ini, tapi silahkan teman-teman kalau mau pilih yang lain juga nggak apa-apa ya. Kalau mau pilih yang lain juga nggak apa-apa, tapi ini saya rekomendasikan karena saya konsumsi sendiri. Ini buktinya habis ya, ini udah habis 500 gram dan saya beli lagi ya teman-teman ya. Silahkan dicoba di rumah, tips-tips dari saya ya. Jadi kalau misalkan teman-teman konsumsi untuk menaikkan tensi darah, teman-teman konsumsi daging merah atau kambing, teman-teman perlu hati-hati, nanti kolesterolnya tinggi ya. Jadi kalau menurut saya lah, yang penting seimbang aja, seimbang, ada dagingnya, ada sayurannya. Dan nanti untuk ramuannya minumnya ini ya. Silahkan dicoba di rumah. Semoga video ini bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Yang ingin memesan madu murni ini dan juga garam Himalaya, kalau teman-teman susah nyarinya di daerah teman-teman, silahkan kunjungi Shopee ya, ada di kolom deskripsi ya teman-teman ya. Nanti linknya saya kasih di kolom deskripsi ya. Mungkin itu saja, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam sehat selalu.